Swastiastu. Perkenalkan, nama bernama Ketut Nawade, asalnya dari Banjarpane Mengui. Nah, kebetulan sekarang kita yang sebagai Ketua Desa Wisata Mengui. Nah, ini sebenarnya ide awal kami untuk bikin museum ini. Sebenarnya itu karena rasa peduli kami terhadap karya seni. Karena kita lihat begitu antusiasnya generasi muda kita sebelum hari Nyepi itu bikin ogoh-ogoh, mungkin kira-kira 2 bulan sebelum atau 1 bulan sebelum Nyepi itu mereka tuh begitu semangatnya generasi kita tuh membuat karya seni ogoh-ogoh niki. Nah, begitu habis dipakai di atraksi pada waktu saat malam pengerupukan, berapa harinya itu sudah dibakar. Nah, kadang-kadang juga ada yang ditaruh di pinggir jalan. Nah, pada saat itu kami itu sangat sedih sekali melihat hal-hal karya seni seperti itu ditaruh seperti itu, seperti tempat yang tidak layak gitu. Akhirnya kami punya cita-cita kapan saya nanti punya uang, saya akan bayar ogoh-ogoh itu saya akan beli. Nah, kebetulan kami di Mengui itu banyak ada bangunan-bangunan yang kosong. Nah, akhirnya kira-kira 8 tahun yang lalu kami itu punya sedikit dana dan kami mulai pelan-pelan mengumpulkan satu-satu ogoh-ogohnya. Nah, pertama kali itu mungkin kita sudah punya 20 ogoh-ogoh pada saat itu. Dan koleksi kami ini terdiri dari beberapa daerah, dari Tabanan, dari Badung, dan dari desa yang sendiri, juga ada dari Gianyar. Nah, itu karena mungkin dari daerah yang jauh seperti Negara itu tidak kami sampai sana. Nah, daerah sini pun kami sudah kewalahan sebenarnya karena banyak sekali kasar ogoh-ogoh yang betul-betul baik-baik sekali di lingkungan sini. Itu sebenarnya dasar pertama karena rasa cinta saya kepada karya seni. Nah, di samping itu juga ini salah satu juga daya tarik wisata. Karena kami di Mengui tidak punya objek yang lain seperti panorama, pantai, nah, cuma kami punya budaya. Makanya kami itu sudah sepakat dengan Bupati Badung bahwa kami di Desa Wisata Mengui ini kami akan mengembangkan wisata budaya bernapaskan agama Hindu. Kami sudah punya konsep tentang Pancadiatnya di Mengui ini. Karena kita di Badung itu ada 11 desa wisata. Masing-masing destinasi desa wisata itu hendaknya memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kami di Mengui adalah tentang budaya, yaitu mengenai Pancayatnya. Nah, pertama kami di sini ada Pura Taman Ayun, itu sebagai filosofinya adalah tentang dewa yatnya. Ada Munsum yatnya, manusia yatnya, di sana adalah tentang manusia dan Fitra, di sini adalah Buddha. Jadi kalau kita ingin mengetahui filosofi tentang Pancayat adalah kita tahu Buddha yatnya, dewa yatnya, manusia yatnya. Nah, disinilah tempat yang di Mengui. Nah, itulah yang kami kembangkan di sini. Lokasi dia kebetulan di sebelah barat Pura Taman Ayun, di Jalan Ayodhya nomor 1, dan tempatnya sangat strategis. Ogoh-ogoh kami sekarang koleksi ada 34. Nah, kadang-kadang setiap setahun sekali itu kami ada perubahan. Kenapa? Kadang-kadang ada beberapa yang sudah agak mulai rusak, saya jual kembali. Nah, tahun baru banyak lagi ada yang mau masuk sini, dan saya bisa seleksi yang terbaik yang saya datangkan ke sini. Kebanyakan saya beli sendiri, tapi ada juga yang ngasih minta karena dia kasihan karya seninya gitu, sehingga dia senang sekali untuk memasukkan ke sini. Ada beberapa yang ada titip juga dan ada juga ngasih minta. Kalau kalau normal kami buka jam 9 pagi sampai jam 5:30 lah. Tapi sekarang karena pandemi ini kadang-kadang kalau ada yang nelpon baru saya buka gitu. Ya, kapan aja, apalagi kalau malam mau ke sini silakan. Nah, kalau malam tuh lebih energi, lebih bagus lagi. Kami siap kan, apalagi rumah kami dekat. Gitu. Dan kalau ada ingin mengetahui sedikit tentang filosofi, sejarah, nah, karena setiap ogoh-ogoh ini ada cerita. Kalau kami bisa 2 jam menceritakan ini, karena apa? Koleksi kami itu ada Mahabharata, ada Ramayana, ada para dewa. Ramayana aja kita bisa detail jelaskan. Dan kita juga akan siap secara filosofi, kami tidak mengatakan koni. Nah, jadi misalnya Mahabharata kapan terjadi? Nah, makanya kami sedikit ceritakan. Di sini ada Awatara, Narasingha juga ada, Waraha Awatara ada. Itu terjadi pada zaman Satya Yuga. Ramayana terjadi pada zaman Treta Yuga. Mahabharata terjadi zaman Dwapara Yuga. Nah, sekarang kita menginjak zaman terakhir sebut Kali Yuga. Nah, kalau kita Ramayana aja kita bisa panjang lebar jelaskan, tergantung juga yang mendengarkan. Kalau memang mereka antusias, ya kami dengan senang sekali menjelaskan gitu. Nah, kita kadang-kadang kita lihat seleksi dulu kan, oh ini saya bisa menceritakan ini, saya ambil gitu. Nah, makanya di sini kalau salah contohnya memang Indo itu sebenarnya kita tuh sudah komplit ada. Contohnya seperti kemarin ada juga yang bertanya tuh, bagaimana ciri-ciri dari para dewa.
itu semua ada sastranya. Contohnya Wisnu. Wisnu beliau berbadan biru seperti mendung, terus beliau bertangan 4 itu, dan beliau tuh tangannya itu pun 4 pun itu ada pegangannya. Dan makanya di sini sudah ada aturan baku, karena kebetulan dia juga seorang pelukis kan. Jadi kalau kita melukis sesuatu itu harus kita cari sumbernya. Contohnya Dewi Saraswati, Dewa Brahma, Dewa Siwa, Wisnu itu semua punya ciri khas masing-masing. Oleh karena itulah kita mencari sumber dalam sastra. Jadi kita tuh seniman itu sudah ada punya acuannya. Sama juga seperti di Bali ada istilahnya bangunan Bali itu kan semua sudah ada aturan itu. Begitu juga seniman. Nah, itu yang kami mencoba rintis ke depan. Mudah-mudahan pemuda-pemuda itu kalau bikin sesuatu karya seni itu biar mengacu kepada sastra. Itu harapan kita ke depannya. Perawatan tidak begitu sulit, tinggal kita nyapu aja atau mungkin dilap sedikit, kalau itu aja. Kalau beliau itu dari dana pribadi, karena apapun yang kami buat, kalau memang kami tidak mampu, kami tidak berani, apalagi nanti ya kalau ini berjalan, kalau tidak kan, nah tapi kalau dana sendiri kalau tidak jalan ya kita sendiri ya gitu. Memang saya tidak mau beban gitu. Kalau saya pakai uang orang lain ya kalau jalan kan, nah, itu sebenarnya permasalahan kenapa saya tuh harus sendiri memulainya gitu. Tapi kalau nanti ini bisa berkembang nanti masyarakat saja mengikuti memiliki. Gitu. Nah sekarang sementara ini kita pakai donation aja. Kenapa? Karena itu ada undang-undangnya. Nah mudah-mudahan nanti ke depan ini kami bisa di bawah BUMDes. Karena ya kalau kita sudah di bawah naungan BUMDes baru kita akan boleh memungut tiket. Sebenarnya kebanyakan yang berkunjung itu lokal lebih banyak, terutama Hari Raya Galungan, Kuningan, Raya Besar kita tuh penuh hampir 5.000-an bisa pengunjungnya nih kok. Tapi kalau hari-hari biasa, nah karena kita juga beberapa agent yang ada langganan di sini, ya ada aja yang di sini. Tapi itu kan karena awalnya kita kan bukan tujuannya bisnis sekali ya, tapi karena rasa cinta pada seni. Tapi kalau ada yang masuk itulah bonus dari ide kita ini. Gitu. Ya dulu pertama kali itu pernah masuk Badai Emasnya itu. Nah begitu masuk ke sini itu berapa hari udah banyak berkunjung melihat sini. Tapi kalau itu seni itu kan tiap orang itu berbeda-beda punya gitu, penilaiannya. Gitu. Kalau saya sendiri, sebelum saya tidak ada yang berani sebenarnya mengumpulkan ogoh-ogoh banyak seperti ini. Kadang ada satu ogoh, jadi banyak itu sudah dikasih macam-macam, dikasih pandang kan. Tapi sebelum itu saya pelajari dulu apa sih sebenarnya itu ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu kan merupakan karya seni patung dalam wujud yang besar nama ogoh-ogoh. Kalau yang kecil itu boneka namanya. Tapi pertama kali itu ogoh-ogoh itu ngambil wujud daripada buta kala. Nah kalau kita terjemahkan itu ada dua bahasa Sanskerta, buta, kala. Buta itu artinya alam semesta, kala artinya waktu. Nah, kita kerenungkan, kenapa seniman kita menggambarkan kok buta kala itu menakutkan. Nah contohnya kala. Kala itu mengerikan bagi semua orang. Kenapa? Karena dia akan makan segalanya yang ada di dunia ini. Contohnya baju kita. Sekian tahun dia sudah pudar warnanya dan robek. Termasuk juga badan kita pun juga digerogoti oleh waktu. Jadi seniman Bali mensimboliskanlah waktu itu mengerikan. Tetapi apakah selamanya waktu itu mengerikan? Tidak. Oleh karena itu umat Hindu, bagaimana caranya mengisi waktu biar tidak jadi negatif, tidak menakutkan dengan beriatnya. Makanya kita di Bali pagi kita ngejot, 5 hari kita ngatur segahan, dan purnama tilam. Nah jadi begitulah cara kita di Bali untuk mengisi waktu itu biar tidak jadi negatif dan tidak menakutkan. Kala itu alam pun juga mengerikan. Salah satu sekarang ada bencana di mana-mana. Itu kenapa? Oleh karena bagaimana umat Hindu menyikapi buta ini, alam ini dengan menghormati. Nah, contohnya apa? Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Makanya di Bali itu setiap ada pohon besar selalu dikasih kain poleng. Jangankan dia menebang, lewat aja tidak berani. Begitu juga leluhur kita mengajarkan tentang sesuatu hal yang harus tidak boleh kita lakukan. Itu salah satunya. Oleh karena itulah kita di Bali mungkin sekian persen itu kita memperhatikan alam. Karena oleh kata kita sebut Ibu Pertiwi. Kenapa? Kalau alam kita baik kita rawat, alam memberikan kehidupan kepada kita. Contohnya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang kita makan. Itu. Jadi oleh karena jangan menyakiti Ibu Pertiwi ini.
Gitu. Oleh karena itulah Hindu itu sangat menghormati kedua kepribadian ini. Jadi saya tidak pernah takut kepada Buto Kalo. Makanya saya menganjurkan setiap festival Ogoh-ogoh jangan selalu dianjurkan bikin Buto Kalo aja. Kalau saya sendiri saya lihat Buto itu bagus, Kala itu baik kalau kita pakai beriatnya itu. Makanya mudah-mudahan ke depannya dari Dinas Kebudayaan tuh mulailah kita tuh menata Ogoh-ogoh tuh mungkin ada topik setiap tahun sekali, mudah-mudahan pandemi hilang kan. Mungkin tahun sekarang kita pakai ide apa? Cerita Mahabharata. Nah, jadi semua pemuda itu dia akan mau membuka sastranya. Oh, cerita apa yang saya akan ambil? Nah, mungkin ada pada saat Bhisma gugur misalnya. Itu kan salah satu bagaimana pemuda kita tuh mulai membuka kitab sucinya atau sastranya untuk mencari cerita-cerita yang dia akan bikin pada saat festival Ogoh-ogoh itu. Tahun depan Ramayana atau juga para dewa. Gitu. Itu tidak masalah itu sebenarnya itu ide itu. Jangan sampai kalau Buto Kalo terbatas kita makanya kadang-kadang banyak orang-orang ada bikin kalau milu seperti itu kan, nah itu kan kurang bagus gitu. Kalau tiang pengertiannya gitulah, oleh karena itu kami berani mengumpul, selama kami mengumpul tidak ada kejadian apa-apa, ada. Dan justru kali kalau orang sedikit punya kesucian atau kespiritual, dia merasakan merinding, nah, itulah energi gitu. Kami memang sengaja bikin seperti itu biar ada perbedaan objek itu. Kalau ingin merasakan bagaimana energinya itu atau apa namanya masalah Balinya itu, sinilah dadakan gitu. Ya, kalau sementara ini memang sih belum ada. Kenapa? Karena kami juga tidak begitu banyak perlu dana kan. Tapi ke depannya mudah-mudahan bisa berkembang ini. Saya harapan sekali pemerintah nanti, apalagi sanggar, saya kan juga punya sanggar. Kalau bisa, ini salah satu cita-cita ya, saya belum bisa terwujud bikin tarian reguler. Reguler maksud saya sudah ciptakan salah satu tarian namanya Ogoh-ogoh-den, di mana nanti wisatawan itu bisa melihat karya seni Ogoh-ogohnya dan bisa juga melihat atraksi Ogoh-ogohnya. Itulah mudah-mudahan ke depannya bisa terwujud. Kalau ini bisa terwujud, jadi generasi muda kami di Mengui ini sangat-sangat di sini itu bisa seratusan bisa bekerja di sini. Dan dia akan perlu meluangkan waktu sekolahnya, waktu belajar, kita akan pentas jam 7 sore. Nah, mudah-mudahan ini ada yang mau ikut membantu kita nanti. Dan siapa tahu nanti kalau ada yang punya dana lebih mau membantu silakan. Kita juga kan tidak harus menunggu dari pemerintah aja. Makanya pariwisata kan dari masyarakat untuk masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Nah, itu sebenarnya. Itu yang bikin ceritanya pemutaran Gunung Mendara Giri, di mana itu di satu state, di mana ceritanya itu sudah populer cerita pemutaran Gunung Mendara Giri, di mana para raksasa dan dewa-dewa itu untuk mencari cerita Amrita. Nah, setelah sudah terdapat cerita Amrita itu, mereka berebut. Nah, setelah berebut di sinilah dewa-dewa itu melarikan Amrita itu, di mana raksasa menjadi murka, di sana dia memurti menjadi besar. Itulah cara kami bagaimana terakhir itu kami mengeluarkan Ogoh-ogoh, mungkin bisa 6 Ogoh-ogoh, udah lihat itu di dasar state. Tapi itu ceritanya hampir 1 jam. Itu menarik sekali itu, dan itu sudah kira-kira 5 tahun yang lalu saya sudah pentas. Karena apa? Karena keterbatasan kami dan promosi juga itu. Akhirnya kami mandek nunggu mungkin tahun depan mudah-mudahan bisa. Kalau bisa tuh hampir 75 orang. Dari penabuh sampai pengusung dan penarinya juga itu. Itu mungkin kalau bisa dilihat di YouTube itu ada Ogoh-ogoh-den itu sama. Dan itu sudah saya paten. Mudah-mudahan nanti itu bisa menciri khas dari Mengui. Jadi kalau orang nonton Ogoh-ogoh bisa ke Mengui, bisa nonton kecak ke Uluwatu, Barong di Batu Bulan gitu. Biar punya setiap wilayah. Kami sebenarnya sering juga pertemuan dengan Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan apa yang dimiliki oleh satu daerah itu jangan ditiru ke tempat lain. Seperti Jegog misalnya. Biarkanlah di Denggaro. Kalau orang ingin nonton Jegog ya ke Denggaro mereka. Biar itu memiliki ciri khas mereka masing-masing. Kalau kami mungkin di Mengui, kalau di Badung terkenal Ogoh-ogohnya, biar mereka nonton di sini. Gitu. Jadi kami kan tidak perlu keluar dari desa. Gitu. Bisa kita di sini, ketimbang generasi muda kumpul-kumpul sore minum-minum, kalau baik dia bisa pentas dan dia mendapatkan juga pemasukan. Gitu. Nah, itu cita-cita kami. Generasi dulu aja bisa kita mewariskan kita seperti apa yang kita sekarang nikmati kan, seperti ada pura, seperti Taman Ayun, bisa kita dapatkan efeknya sekarang. Nah, kita pun juga generasi sekarang juga ingin bercita-cita untuk kedepannya, biar diwariskan untuk keturunan kita nanti. Gitu. Itu aja cita-cita kami semua.
Nah, yang usul nanti kalau nanti Pemda Bandung punya dana, bikinlah tempat yang lebih besar lagi kan. Nah, di mana ogo-ogo yang terbaik di Kabupaten Bandung, apalagi setiap tahun dulu kita dikasih dana oleh pemerintah, setiap pemuda itu 40 juta kan. Nah, begitu bagusnya ogo-ogo itu, nanti yang mungkin dari jarak 21 sampai sekian tuh bisa kita kumpulin satu tempat. Nah, itu sebenarnya kami tidak harus di sini aja, enggak. Dimanapun ada tempat yang lebih luas lagi, di sana kita akan bisa. Bandung itu kan pasti mampu itu. Nah, mudah-mudahan ini, dan kita bersama-sama berdoa biar cepat kembali pulih pariwisata itu aja. Pandemi ini cepat hilang gitu. Kalau terus begini ya kita tidak bisa buat apa-apa. Bagaimanapun hebatnya kita tuh kalau ini masih seperti ini ya kita tidak akan mampu buat banyak. Tapi kalau kita yakin umat Hindu di sini, apalagi kita sudah mempercayai apapun yang terjadi di dunia ini itu atas kendalian beliau.